dan
tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya guna pembangunan Masjid Nurul Hidayah, untuk orang-orang yang telah berjasa kepada kita memberikan ilmunya, yaitu guru-guru kita dan juga kedua orang tua kita, sanak famili kita, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang telah berpulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bagi mereka yang hari ini sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari sakitnya. Dan bagi mereka yang kesusahan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Al-Fatihah khususan di mu'allif hadzal kitab wa ila ruhi ustadz Haji Martab wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas bagian akhir dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa amal yang paling berat itu ada 3. Yang pertama, mengingat Allah atau zikir kepada Allah dalam setiap saat, baik di waktu maupun tempatnya. Yang kedua, memberikan atau menolong saudara kita dengan harta kita. Yang ketiga, wa insaful faqir al-ba'isi min nafsika, melayani orang fakir yang susah dengan diri kita. Ai ij'al nafsaka khadiman lil muhtaji alladhi asabuhu bu'sun aw shiddatun, yaitu menjadikan diri kita ini sebagai pelayan, sebagai pembantu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu orang-orang fakir yang susah, yang menderita. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat, apalagi kalau kita ini berada pada posisi yang paling tinggi, posisi menjadi orang yang mempunyai jabatan. Bisa nggak kita menolong orang-orang yang membutuhkan, yang memang mereka itu orang miskin? Hari ini sampai dengan 14 Februari banyak orang-orang yang mencari suara, dan juga banyak orang-orang yang berjanji, kalau saya nanti jadi, saya akan begini begitu, nolongin orang, saya perhatian sama orang. Hari ini, ya kan? Kalau udah jadi tahu dah.
Jadi orang yang berpuasa harus menjadi orang yang menjadi penolong orang-orang yang susah. Kalau kita kan kalau udah ada di posisi tinggi itu lupa, pengennya dilayanin. Contoh saya, misalnya saya kepala sekolah, pengennya dilayani sama guru, dikit-dikit tinggal nunjuk gua, angkat ini, angkat itu. Manusiawi, pernah nggak kita misalnya melayani? Oh, ada guru yang sakit, kita tolong. Oh, ada murid yang kesusahan, kita tolong. Begitu juga kita misalnya, kita jadi DKM misalnya, itu pengen melayani orang apa pengen dilayani? Alhamdulillah di sini DKM melayani orang. Alhamdulillah gitu. Dan juga kita lihat tuh ada Pak RT satu, orang yang paling kalau ditolong, RT juga. Jadi Pak Ketua RT ini ujung tombak nolongin orang. Orang mau nikah diurusin, orang meninggal dunia dicariin tempat makamnya. Ya. Itu susah kalau udah jadi orang tinggi, nolongin orang susah. Coba kita lihat deh, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab. Ketika suatu hari dia berjalan sama sahabatnya, berkeliling lihat kondisi umat Islam ini yang ada di sekeliling dia dalam keadaan seperti apa. Tibalah di suatu rumah ada orang sedang masak. Kemudian anaknya bilang, "Mah, lapar, tunggu dikit lagi mau makan." Ditungguin terus. Anaknya minta makan sampai anaknya tertidur. Kemudian, "Mak, beri salam deh." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Anakku dari tadi minta makan, kenapa enggak kasih makan?" Kata dia, "Bagaimana saya harus kasih makan? Kan kamu masak." Dibuka tutup pancinya, ternyata yang dimasak batu. Kira-kira bisa makan dari batu? "Kenapa engkau sampai masak batu? Emang gak ada makanan?" "Kagak ada." "Emang kamu gak pernah minta sama Umar bin Khattab khalifah?" "Waduh, dia mah gak perhatian. Sama orang gak perhatian. Kita gak makan, susah begini. Dibiarin aja sama Umar." Padahal dia lagi ngomong bisa sama Umar itu Khattab. Kemudian apa kata Umar? "Tunggu." Akhirnya dia balik ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, makanan, daging semua diambil dari Baitul Mal. Dia angkut karungnya. Kata sahabatnya, "Wahai khalifah, biar saya yang angkut." Maka kata Umar, "Apa engkau mau menanggung, mau mikul dosaku?" Gak mau. Akhirnya dia panggul bahan makanan, dia panggul, dibawain ke rumah orang tersebut. Bukan dipanggul lagi, dicuci, dimasakin sampai matang. Begitu udah matang, dibangunin anaknya. "Nak, bangun, udah matang, makan sampai kenyang." Kata Umar, "Besok datang ke istana, temui Umar bin Khattab, ya, dan minta jatah tiap bulan." Akhirnya pagi-pagi datang ke istana. Ketemu di istana, ternyata orang yang tadi dan ternyata yang nolong dia Umar. Sampai segitunya itu Umar bin Khattab. Ya. Udah jadi kepala negara, jadi khalifah, dia perhatikan masyarakatnya. Makanya ada pemimpin yang sampai akhir hayatnya itu gak punya apa-apa, termasuk Umar bin Khattab. Sampai-sampai suatu ketika anaknya sedang main, kemudian anak itu merasa dihina. Apa katanya? "Anak khalifah kok bajunya compang-camping, banyak tambelan. Anak khalifah bajunya tambelan. Kalau kita kan baju keren, gak ada tambelan, cakep semuanya kan? Alhamdulillah. Ini anak khalifah, anak presiden, bajunya tambelan." Kemudian ngadu bapaknya, "Ayah, teman-teman aku bilang aku kan anak khalifah, masa baju aku tambelan?"
Mau ngapain? Minjem duit. Ada bendahara dia bilang, saya pinjam duit, nanti potong gaji saya. Potong gaji saya. Apa kata bendahara? Apakah engkau bisa menjamin engkau masih hidup esok hari? Masih bisa jamin kan engkau hidup esok hari? Dia bilang begitu, Umar bin Khattab, Masya Allah, gak bisa menjamin, gak jadi utang. Akhirnya apa? Bilang sama anaknya, nah ntar ya kalau ayah udah gajian baru ayah belikan. Luar biasa. Sampai utang ke yang namanya Umar itu, sampai nggak punya duit. Luar biasa. Sekarang ada pimpinan kayak gitu? Nggak ada. Kagak ada. Ya. Nah, jadi kalau kita berada pada posisi yang bisa membantu orang lain, bantulah. Dan kalau kita bisa membantu dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, bantulah sebisa kita. Ya. Alhamdulillah di Masjidul Hidayah ini ada program sebenarnya entah catatan Haji Gunawan itu diperbolehkan orang minjem uang. Sampai sekarang saya belum tahu sisa berapa, apa ada yang kembaliin apa enggak. Ada juga nih, ada yang ngomong ke saya pengen naruh duit, saya nggak sebutin namanya. Saya pengen naruh duit sekian juta untuk dipinjamkan kepada jamaah, ya. Tapi uang ini bentuknya pinjaman. Suatu saat kalau saya butuh, saya minta. Saya bilang saya belum ngomong Haji Gunawan, kalau Haji Gunawan mau nanggung ya apa-apa, ya. Ditaruh misal duit 10 juta, silakan jamaah pakai untuk keperluan misalnya modal apa, ya. Ganti cara cicil, nggak pakai bunga. Tapi suatu saat kalau dia mau perlu ada. Dulu pernah memang ada pemikiran begitu, ada yang ngomongin, Ustaz, coba aja ngomong orang yang bisa masjid. Sekarang udah gak ada sama masjid gitu. Yang bisa masjid gitu kan. Bentuk yang namanya baitul mal. Ya. Dulu saya pernah minjem 100 juta sama dia untuk membuat ini itu. Kemudian kita kembalikan. Aja ngomong, dia mau ada pasti. Ya belum dia ngomong udah gak ada orangnya. Udah pindah jauh. Tapi alhamdulillah beliau masih membantu Masjid Nurul Hidayah ini. Bahkan kemarin ada omongan insyaallah tahap ketiga bakal dibantu sama dia. Ya, kita doakan semoga dia panjang umur berkah selalu ya. Ustaz Haji Usman ya. Akhirnya terima kasih Allah SWT. Bahasan kita sampai situ tentang 3. Saya mau bahas yang lain. Jadi ada kemarin di grup itu ada yang bertanya berkaitan dengan puasa Rajab, ya, benar kan? Nah, dengan puasa Rajab. Dia ada video yang diterangkan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Beliau ini orang cerdas. Kalau bahasa saya Badrul Zaman. Orang yang mungkin muncul 100 tahun sekali model kayak dia. Orang yang hafal hadis di luar kepala, hafal Quran di luar kepala. Orang soleh luar biasa, ya. Memang setiap bulan Rajab pasti akan muncul yang namanya hadis yang seperti itu. Siapa yang berpuasa 1 hari akan begini, puasa 2 hari akan begini, puasa 3 hari akan begini. Saya juga pernah mencari hadisnya tersebut dan memang sampai saya cari pun di hadis-hadis palsu tidak ketemu itu hadisnya, tidak ketemu. Akhirnya dialog dengan para ustaz. Hadis itu ada yang menilai maudhu, ada yang menilai dhaif, tapi yang banyak maudhu hadis palsu. Tapi kita kalau seandainya puasa di bulan Rajab itu adalah hal yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang disunnahkan kita untuk meningkatkan frekuensi amal ibadah, yaitu bulan Rajab, bulan Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Bahkan ada yang mengatakan kemuliaan bulan Rajab itu ada pada 10 hari pertama di bulannya.
kemuliaan bulan Sa'ban ada di pertengahan 10 bulan, 10 hari pertengahan. Kemuliaan bulan Ramadan ada di 10 hari akhirnya. Jadi kalau Rajab 10 hari pertama, 1 sampai tanggal 10. Kalau Sa'ban mulai dari 11 sampai 20, Ramadan mulai dari tanggal 21 sampai akhir. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi di bulan Rajab ini sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal ibadah guna nanti kita terbiasa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Sa'ban nanti ditingkatkan lagi. Jadi kalau hari ini misalnya amal ibadah kita itu 50 bulan ini, maka nanti di bulan Sya'ban usahakan jadi 75. Di bulan Ramadan usahakan jadi 90 sampai 100 seperti itu. Nah, karena itulah di bulan ini, di bulan Rajab ini banyak-banyak melakukan peningkatan amal ibadah. Yang tadinya misalnya jarang berpuasa sunnah, di bulan Rajab ini mulai puasa sunnah. Kalau nggak bisa 10 hari di bulan 10 hari di awal bulan Rajab, 10 nih 01 sampai 10, ya kira-kira 3 hari ini. Kalau nggak sanggup 3 hari, minimal sekali. Minimal sekali. Kalau nggak bisa 1 sampai 10, 1 sampai 30 minimal sekali di bulan Rajab. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa berpuasa Senin Kemis, ya, maka di bulan Rajab ini tingkatkan menjadi ayyamul bidnya di puasa. Kalau mau puasa Daud, nah yang udah terbiasa. Begitu juga di bulan ini misalnya kita jarang sholat sunnah. Mulai di bulan ini kita tingkatkan sholat sunnah kita. Mulai dari rawatibnya. Biasanya rawatib kita hanya ba'diyah saja atau qobliyah saja. Sekarang misalnya qobliyah dan ba'diyah gak kita tinggalin. Jadi ada peningkatan. Atau misalnya di bulan lain kita sholat duhanya dan cuma 2 rakaat. Di bulan ini tingkatkan jadi 4 rakaat. Nanti bulan Sa'ban tingkatkan jadi 4 rakaat. Di bulan Ramadan full, boleh 8 sampai 12. Makanya para ulama mengatakan bahwa Rajab itu syahrul zar'i. Rajab itu adalah bulannya menanam. Bulan kita untuk menanam. Ini bahasa filosofinya. Wa Sya'ban syahrul syaqi. Sya'ban itu untuk nyiram. Tanaman kalau nggak disiramin tumbuh nggak? Mati, ya kan? Habis nanam, ya. Nanti di bulan Sya'ban, ya, itu siram. Artinya biar tumbuh tuh. Kalau hari ini di bulan Rajab, saya bilang tadi kalau ibadah duhanya 4 rakaat, entar di bulan Sa'ban lebih tumbuh lagi, naikin jadi 6. Ramadan syahrul hasadi. Ramadan itu adalah bulan memetik karena udah terbiasa di Ramadan, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di Ramadannya udah gampang. Walaupun lemes, ya, walaupun puasa di Ramadan ini udah gampang gitu. Bulan Rajab ini yang tadinya nggak biasa baca Quran mulai baca Quran dikit-dikit. Bulan Sa'ban tingkatin lagi. Entar di bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Syukur-syukur bisa hatam di bulan Ramadan. Ada ulama yang mengatakan siapa saja yang menjaga bulan Rajab maka dia akan mudah menjaga bulan Sya'ban. Siapa yang menjaga bulan Sya'bannya bukan dan maka bulan Ramadannya terjaga. Sebaliknya, siapa yang lalai di bulan Rajab maka dia akan lalai pula di bulan Sya'ban. Siapa yang lalai di bulan Sya'ban maka Ramadannya pun dia akan lalai. Makanya dimulai bulan Rajab tingkat ini yang bisa kita tingkatkan apa aja, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini dikenal dengan bulan istighfar, bulan
istighfar. Bulannya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari dia lebih dari 100 kali beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang maksum, yang tidak melakukan dosa. Kalau melakukan dosa langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristighfar, bertaubat sehari semalam itu 100 kali. Apalagi kita yang mudahnya maksiat, sudah harus melebihi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir kalau dosa kita itu banyak gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada di kitab Imam Tirmizi, kitab Sunan Tirmizi, nomor hadisnya 3540. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai motivasi kita agar kita itu enggak ragu-ragu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli. Gak peduli artinya aku gak akan hitung-hitung dosamu ada berapa. Pokoknya kalau kau datang kepada, kau doa kepadaku, kau mengharapkan kepadaku, mengharapkan ampunanku, ghafartu laka, aku ampuni. Dan aku gak peduli seberapa besar dosamu kepadaku. Luar biasa rahmat Allah pada kita. Ya ibn Adam, law balagat dzunubaka anana sama, summa astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Wahai manusia, jika engkau membawa dosa-dosamu kepadaku setinggi langit, siapa yang bisa mengukur tingginya langit? Setinggi langit dosa kita, bukan gunung langit, setinggi langit. Summa astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka akan aku ampuni wala ubali, dan aku enggak peduli dosamu yang setinggi langit itu. Rahmat Allah luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama, para kiai, para habaib pernah menceritakan kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal? Kenal dengan situ Fir'aun. Iblis laknatullah alaih. Iblis, kesalahan dia yang paling besar adalah dia gak mau sujud kepada Adam, gak mau ngikutin perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, dia sombong. Kesombongannya apa? Dia cuma bilang, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari itu, dari Adam. Ya, jadi kesalahannya nggak mau sujud perintah Allah, nggak mau taat kepada Allah, dan merasa lebih baik daripada Adam. Coba bayangin Fir'aun, sampai-sampai setan sendiri gemetar kalau dengar pengakuan Fir'aun. Apa pengakuan Fir'aun yang paling hebat? Maksiat apa yang paling hebatnya? Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Iblis gak pernah ngaku Tuhan, setan gak pernah ngaku Tuhan. Bahkan iblis, setan itu mengaku, il qalal insani kfur. Ingatlah ketika setan berkata kafirlah, falamma kafara, maka ketika orang-orang manusia itu telah kafir,
ngikut setan. Kata setan, inni bari'un minka, aku berlepas diri dari perbuatanmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan semesta alam. Iblis dia takut apa? Allah. Tapi Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Hebatnya Fir'aun tuh, berani ngaku Tuhan sampai diabadikan. Tuh orang kayak begitu dosanya gimana? Waduh, kira-kira menurut kita bisa diampuni nggak Allah? Ngaku Tuhan begitu. Para ulama mengatakan seperti ini. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berada di pinggir Laut Merah dan dikejar sama Fir'aun, diperintahkan oleh Allah untuk tongkatnya terbelah bentuk Laut Merah, jalan ke Nabi Musa. Kemudian diikuti sama Fir'aun. Setelah Nabi Musa sampai ke pinggir, diketok lagi tongkatnya, maka air yang tadinya terbelah ke laut menyatu, tenggelam Fir'aun. Apa kata ulama? Sesungguhnya pada saat itu Fir'aun ngomong, bicara sama Musa, minta tolong sama Musa sampai 70 kali. Tapi Nabi Musa menolongnya. Ya Musa, Agisni, tolong saya. Tapi Musa alaihissalam gak mau nolong. Begitu udah selesai, ini Nabi Musa kan kalamullah, manusia yang Allah berikan keistimewaan, langsung bisa bicara mau. Ditanya, Musa, kenapa engkau tidak mau menolong Fir'aun? Ngapain engkau tolong? Dosanya banyak, sampai ngaku Tuhan. Apa kata Allah? Wahai Musa, sesungguhnya jika dia minta tolong kepadaku, maka aku akan menolong. Jika dia minta tolong kepadaku, maka aku akan menolong. Fir'aun yang ngaku ana rabbul a'la masih bisa ditolong Allah kalau dia minta tolong. Bahkan ada tafsir mengatakan Fir'aun mati itu, ya, ketika dia tenggelam, itu ada ayat Al-Quran di dalam surat Yunus 90, boleh nanti dibuka di dalam surat Yunus ayat 90. Kalimat yang dipakai sama Fir'aun ketika tenggelam di ayat dia bilang, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Itu kalimatnya. Aku beriman kepada Tuhan. Aku beriman tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim. Itu kalimatnya yang dipakai Fir'aun. Nah, dalam tafsir ada yang menyebutkan Jibril alaihissalam nggak pengen tuh Fir'aun itu tobat. Kenapa? Karena kalau dia tobat, sekali saja dia mengatakan aku tobat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka rahmat Allah itu akan turun. Jibril nggak kepengen, ada yang mengatakan gitu, rahmat Allah itu turun lebih dulu dari mukanya, lebih baik mukanya dulu turun. Makanya mulutnya disumpal pakai pasir, biar dia nggak mengucapkan kalimat itu. Makanya di ayat 91 disebutkan, mengapa baru sekarang bertobat, mengaku beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Walaupun Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, kalau dia bertobat Allah masih ngampun. Apalagi kita yang gak pernah ngakuin Tuhan. Pernah ngaku Tuhan? Kagak. Jadi sebesar dosa, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampunkan. Maka jangan khawatir terhadap dosa-dosa kita yang terlalu. Yang penting di bulan ini perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada wiridan khusus, itu wiridan khusus di bulan Rajab ini. Apa wiridannya?
Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Para ulama menyebutkan 70 kali pagi, 70 kali sore, atau pada maghrib, atau nanti isya gitu. Ustaz, boleh nggak lebih? Oh boleh. 100 boleh nggak? Boleh. 1000 boleh. Ya kan? Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Kalau kita baca itu nggak sampai 5 menit, ya nggak sampai 5 menit. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Boleh nggak zikir yang lain? Zikir yang boleh. Apalagi kalau seandainya kita berzikir menyertakan orang-orang Islam. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Itu keren. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Itu udah keren. Itu paling sempurna itu. Orang yang sering doain orang muslim yang dia gak kenal, kan orang muslim dan mukmin kan dia gak kenal semuanya kan. Apalagi al-ahya minhum, dia hidup dan juga mati, kan semua orang muslim kita gak kenal semuanya. Kalau yang sering doain begitu, ulama mengatakan itu tanda-tanda orang yang bakal mati husnul khotimah. Ya, tanda-tanda orang yang bakal mati husnul khotimah. Makanya di kitab Nasul Ibad doa yang 10 itu doa untuk para mukmin semua. Allahumma ighfir lupa deh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. 10 kalimat bukan buat dirinya, buat orang lain semuanya. Buat siapa? Buat orang Islam, umat Nabi Muhammad. Makanya siapa yang bisa biasakan baca itu, para ulama mengatakan tanda-tanda kelak dia bakal husnul khotimah. Maka sering-seringlah mendoakan orang muslim agar kita kelak mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah para umum. Sebelum saya tutup, masih ada 2 menit, 3 menit yang mau bertanya, silakan. Jadi banyak kalimat itu banyak, ya. Ada misalnya yang dibaca di dalam buku. Jadi kalau kita baca buku bukan berarti itu satunya, ya, bukan satu-satunya. Jadi bebas kita membaca modal di mana aja. Ya, yang paling penting ada yang tahu. Kalau bisa ada gurunya. Jangan sampai baca buku cuma belok buku doang. Pernah saya ceritakan begini. Saya punya murid, dia polisi, pangkat perwira. Suatu ketika dia beli buku. Begitu beli buku lengkap tuntunan sholat menurut Rasulullah SAW. Dibeli kan? Nah, begitu dibeli, dibaca. Bacaannya adalah bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Dah, kata tuh. Ada lagi buku judulnya Tuntunan Salat Menurut Rasulullah. Dibeli lagi. Begitu dibaca doa kita, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Di buku yang ngantuk bacaan rukuk subhana rabbiyal azim bihamdi. Yang ngantuk Subhanallahumma rabbana wa subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dia telepon saya, Ustaz, saya mau beli buku. Judulnya sama, pengarangnya beda. Judulnya itu Tuntunan Salat Menurut Rasulullah. Begitu saya buka, bacanya beda-beda, Ustaz. Maksudnya gimana? Doa iftitah yang satu Allahu akbar kabir, yang satu bacanya Allahumma ba'id baini. Mana yang benar, Ustaz?
Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Situ mau baca yang mana itu silakan. Baca rukunya satu Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Yang satu rukunya Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Yang satu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang satu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi. Yang benar yang mana dua-duanya benar. Terserah mau pilih mana, tapi jangan dipakai dua-duanya. Maksudnya apa? Allahu akbar kabira wa hamdu katsiran itu Allahumma baik kebanyakan, ya kan? Salah satunya dibaca, ya salah satu. Jadi bacaan istighfar itu banyak, ya. Termasuk bacaan sholawat banyak. Tergantung kita mau pakai yang mana, ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan baik. Jadi ampunan Allah, rahmat Allah itu yang ada di dunia ini, rahmat Allah termasuk ampunannya itu hanya 1%. Kita hidup, kita diampuni, dikasih rezeki sama Allah semuanya, termasuk ampunannya di dunia juga dikasih, itu hanya 1%. 90%-nya di mana? Allah simpan di akhirat, ya, simpan Allah di akhirat. Rahmat Allah lebih besar lagi nanti di akhirat. Jadi kalau di sini kita diampuni, tanda-tanda kita diampuni misalnya tadinya kita ini jarang sholat, kemudian kita minta ampun, jadi sholat dan gak pernah tinggal sholat lagi, itu tandanya orang itu diampunkan dosanya. Ada orang misalnya tadinya sering minuman keras, tobat, gak minum lagi, tandanya dia diampuni, diterima tobatnya. Itu aja, ya. Tandanya begitu aja. Semakin hari misalnya ibadahnya meningkat. Kapan nanti kita ketahuinya? Nanti di akhirat. Tapi tanda-tanda seperti itu udah ketahuan bahwa orang itu diampuni. Jangan putus asa terhadap ampunan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas. Dosa kita segunung, dosa selangit. Ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Al-Fatihah. Silakan.